Selamat malam teman-teman semuanya, segar semuanya, udah sempat take a nap. Untuk Anda yang online di Indonesia, selamat pagi. Saya kira Jakarta jam 5 pagi nih ya. So make sure get a good coffee. Kopinya boleh dinikmati bersama-sama. Dan semua yang onsite, thank you untuk 2 hari ini yang kita telah disegarkan, baik lewat firman Tuhan, baik lewat fellowship satu dengan yang lain, lewat coffee, dan juga lewat little sulap untuk para hamba Tuhan. Tadi kita dihiburkan dengan sulap yang menarik itu ya. Katanya gajah bisa dihilangkan, gereja bisa dihilangkan, jemaat bisa dipindah dari A ke B, nah itu yang kita sedang cari. Pak Rene luar biasa, ini sulapnya yang membuat penyegaran kita semuanya. Untuk yang, enggak masih ada, sudah ada. Atau mau sulap sebentar supaya online bisa dapat perhatian. Boleh Pak Rene bisa siap-siap dulu, nanti yang online juga bisa nikmati sulap yang menjadi kunci untuk kita bisa membawa orang kepada kasih daripada Yesus Kristus. So terima kasih untuk panitia sekali lagi, Pastor Tenny dan juga the host, Pastor Lukas yang telah menyediakan fasilitas yang begitu indah, makanan yang begitu kenyang dan membuat saya merasa naik 1 kilo dan saya harus kerja keras untuk menurunkan kembali. Thank you juga untuk semua speaker yang telah menjadi bagian daripada IPLS ini. Untuk Pastor Gilbert tadi yang memberikan jok-jok yang menyegarkan dan penuh arti kebenaran itu ya. Hanya dia yang hebat yang sanggup memberikan semua jok itu dan diterjemahkan dalam kebenaran firman Tuhan. Thank you juga untuk Pastor Jerry Rahmat semalam yang telah memberikan kita tips-tips leadership and growing di dalam post-pandemic church ini. Dan hari ini saya akan ditemani setelah ini Pastor Jose Carroll. Kalau baru bangun Pastor Jose, good morning, selamat pagi. Get your coffee atau you can do some 9 holes golf atau cycling bersama-sama. Lalu saya akan panggil setelah sesi yang nanti Pastor Jose ambil bagian bersama-sama. Oke, post pandemic church bagian kedua. Saya mencoba untuk secepatnya supaya kelar, supaya kita bisa melakukan Q&A. Karena kemarin masih banyak sekali pertanyaan yang tidak sempat untuk terjawab oleh karena waktu. Matius 16 ayat 18 ini sebagai teks kita. You are Peter, a stone, and upon this rock I will build my church, and all the powers of hell shall not prevail against it. Dikatakan bahwa engkaulah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Dan kuasa maut tidak akan dapat mengalahkan gerejaku. Jadi kita menyadari bahwa bukan Anda dan saya yang expert membangun gerejanya. Sebaliknya kita harus kembali kepada orang yang jago, pribadi yang jago membangun gerejanya. Bukan gereja kita, thanks God, melainkan gereja dia yaitu Jesus Christ himself. Dia mengatakan, I will build my church. Dan bagi Kristus, gereja itu adalah a kingdom atau community yang merupakan unstoppable spiritual force on earth. Jadi kekuatan spiritual force yang ada di muka bumi ini. Dia tidak membangun gereja hanya untuk kita memiliki happy family club, untuk kita bisa enjoy all of the benefit. Tapi gereja yang dibangun oleh Tuhan, dikatakan bahwa akan berhadapan dengan the power of hell. Dan saya percaya Eklesia inilah sebagai eschatological agents of transformation. Jadi kita menyadari bahwa gereja adalah the hope of this world. Nah, kita belajar bersama-sama, ini merupakan review daripada semalam yang kita telah bahas, untuk kita menyadari bahwa setiap kita memerlukan revelation. Teks Matius 16 ayat 13 sampai 19 ini merupakan one of my favorite text. Saya mengumuli ayat ini hampir 15 tahun. Buku saya yang saya rilis 15 tahun yang lalu berdasarkan ini yaitu Dream Church, Gereja Impian, diterjemahkan dalam 8 bahasa. Anda bisa klik di dalam Gramedia maybe atau dalam bahasa Inggrisnya. Dan ini adalah teks yang membuat perubahan pelayanan saya pribadi 15 or 20 years ago. Di mana bahwa gereja sesungguhnya is not a building tapi kehidupan manusia yang Tuhan ingin bangun. Pada waktu Yesus
bertanya kepada murid-muridnya di Kaisarea Filipi, dikatakan kamu membuat survei saja, menurut mereka aku ini siapa? Survei, sebuah question yang diberikan untuk murid-muridnya. Lalu mereka kembali dan mengatakan kamu Jeremia, Elia, John the Baptist, salah satu daripada nabi. And then Jesus turn kepada murid-muridnya sendiri. Menurut kamu aku ini siapa? Itu adalah sebuah pertanyaan yang sangat deep, sebuah pertanyaan yang bisa mempunyai arti segala macam. Secara negatif mungkin dipikirkan murid-muridnya, emangnya nggak tahu siapa kamu setelah years kita bersama dengan engkau. Atau secara positif, apa sih yang dia inginkan untuk kita bisa menjawab ini semuanya. Murid-muridnya setelah melakukan begitu banyak survei, one of them, Simon mengatakan, you are the Christ, you are the Christ, the Son of the living God. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan ini struck the heart of Jesus, karena dia mengatakan, Simon, darah dan daging tidak menyatakan ini kepadamu. Flesh and blood did not reveal this to you, but my Father reveal this to you. My Father, Bapakku yang memberikan pernyataan ini kepada engkau, memberikan apokalipto ini kepada engkau. So teman-teman para pastors, setiap kehidupan kita, kita membutuhkan revelation. Revelation bukan suatu iluminasi, revelation bukan suatu goosebump yang aneh-aneh, tapi revelation secara simpel adalah dari poin A, kita dibawa ke poin B, supaya kita bisa menuju dengan apa yang Tuhan ingin kita capai. Revelation membawa dari poin satu direction kepada direction yang berikutnya. A future di dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan. Umatku binasa oleh karena tidak memiliki revelation, ya. Umat oleh karena tidak punya visi. Beberapa terjemahan mengatakan my people perish because lack of progressive vision. Atau terjemahan lain mengatakan my people dwell carelessly. Umatku hidup sembrono karena tidak memiliki progressive vision. Revelation is very important di dalam setiap kehidupan kita semuanya. Saya katakan orang yang punya pewahyuan berjalan berbeda dengan orang yang enggak punya pewahyuan. It's very simple. Orang yang punya revelation eat differently dengan orang yang enggak punya revelation. Orang yang punya pewahyuan, sisiran rambutnya juga berbeda dengan orang yang tidak punya pewahyuan. Alright, jadi revelation is the whole game, the game changer for every pastor, every leaders. Karena kalau tidak, kita akan membuat confession yang sangat keliru sekali. Kalau enggak, kita cuma ngomong what the Google say, what other people say. Karena confession Anda harus based on the revelation. Dan revelation daripada Bapa diberikan kepada Simon, and the point of revelation, Tuhan baru menyatakan will-nya. Now, because the Father revealed this to you, I'm committed. Aku akan committed membangun gerejaku. I will build my church, and the gate of hell shall not prevail against it. Baru ayat yang ke-19, dia memberikan, now I give you the keys of the kingdom. Apapun yang kau ikat di dunia akan terikat di surga. Apapun yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Revelations change your destiny. Revelations will change the way you live. Revelations akan menolong kita untuk kita tidak membuang banyak waktu, years after years, hanya berputar-putar sehingga kita kehilangan energi kita, momentum bersama dengan Tuhan. Revelations is very important. So post-pandemic church is not, the teaching is not from me, saya cuma ingin belajar dengan Anda juga, the struggling Anda sama dengan kita semuanya, nggak ada bedanya ya. Dan kita mencoba untuk melekatkan hati kita kepada what the Bible say, yang paling dekat dengan firman ini. And then dalam Yohanes 21 semalam kita juga udah bahas, setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, dia juga 40 hari menyatakan ini kepada murid-muridnya. So today kita akan walk the life of Peter ya.
Peter is my hero dalam 3-4 tahun terakhir ini. Khususnya dalam pandemik ini saya ngikutin apa sih yang Petrus ini dapatkan secara luar biasa. Dia menulis dalam 1-2 Petrus ini, tahun ini gereja kami globally membahas 1 dan 2 Petrus for the whole years itu ya. Kita mengupas secara expository apa yang Petrus sebagai the first apostle, the first senior pastor in Jerusalem, waktu dia menuliskan ini semuanya. So disitulah Yesus menyatakan dirinya kepada murid-muridnya, dan terakhir setelah murid-muridnya, tadi Pak Gilbert sudah membahas, tidak mendapatkan ikan, begitu banyak challenge-nya, Jesus give a miracle, so many fish. Tapi setelah itu dia mendekati kepada Petrus kembali, one on one kembali. Untuk dia dilatih, untuk dia mendengar suara daripada the master. Dikatakan, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Jika engkau mengasihi aku, feed my sheep. 3 kali teman-teman. Satu a deep conviction yang Yesus ingin dapatkan daripada Petrus ini. A revelation yang jelas sekali sebelum dalam Matius 16 sampai setelah dia bangkit. Apakah Petrus tetap mengasihi dia di dalam perjalanannya bersama-sama. So kita melihat 3 times dan kita menyadari teman-teman, dari sinilah Tuhan mau mengajak Petrus. Look, I want you nantinya setelah aku tinggalkan ini semuanya, I want you to build bersama-sama dengan aku. So gereja bermacam-macam versi. Tapi semalam saya present a simple truth yang saya kira kita semua setuju, cuman bagaimana kita mengaplikasikan. The church is not religion but relationship. Gereja bukannya building but people. The church is not ritual but revival. The church is not program but transformation. Inilah yang harus dibicarakan oleh para tim Anda, harus dibicarakan dalam kehidupan kita. What kind of relationship? How is the relationship? Dalam business meeting gereja demi gereja, it's not program Natal, it's not program Paskah. Tapi bagaimana relationship in the church? Bagaimana relationship di dalam rumah tangga kita satu dengan yang lain? Bagaimana people, keadaan jemaat yang Tuhan percayakan kepada kita? How is the revival? Apakah ada hunger di dalam kehidupan mereka akan Tuhan, dan transformasi perubahan hidup ini bagaimana? Time to time kita harus mengingatkan diri kita. Sehingga the moment we think a lot of building, the moment we think a lot of rundown ritual, the moment we think about program all the times, hopefully kita bisa reset kembali. Supaya kita enggak berjauhan. I mean, we all, the moment kita punya building, every pastor di sini kepingin punya building, the moment punya building, kita ingin program yang bagus, lampunya bagus, rundownnya bagus, we want to have a excellent Super Sunday, kita export Disney experience, bila perlu from the parking lot, people udah welcome to Super Sunday, you know, semua bisa merasakan the energy on Sunday, no nothing wrong with that. Semalam saya katakan, I honor the past, but we need to embrace the future. Karena we cannot compete with Disney, but the bottom line, whatever we do harus intentionally, with excellent. Gak ada salahnya semuanya. Imagine semua tenaga yang kita berikan untuk Sunday dengan semua programnya itu untuk membicarakan relationship. How do we? Bagaimana kita bisa saling mengampuni satu dengan yang lain? Bagaimana orang-orang yang ada di gedung gereja kita bisa merasakan home benar? Bagaimana home yang Sunday ini bisa dibawa ke rumah mereka sehingga rumah mereka juga menjadi home. It's not this building that's home, but bagaimana rumah mereka juga bisa benar-benar menjadi home. The church is not building, family is not the house. So kita harus menyadari ini bersama-sama. Gereja adalah siapa kita, bukan kemana kita pergi. Ini sekedar review ya. So again, be the church. Yuk kita nggak going the church, tapi kita menjadi be the church di dalam kehidupan kita. The post-pandemic church will focus more on spiritual muscle than on physical muscle. Ini harus menjadi komitmen kita semuanya. Bukan physical mass, tapi spiritual muscle di dalam perjalanan kita semuanya. Maka itu kita diajak bersama-sama teman-teman untuk
membangun spiritual muscle kita di dalam perjalanan kita. And one of the greatest invitation daripada Kristus harus menjadi definition kita, yaitu follow me, I will make you. Ini merupakan perkataan yang change my perspective in life. Apakah saya masih follow Kristus? Apakah saya masih making disciple? Ini merupakan refleksi bagi kita semuanya, teman-teman hamba Tuhan, mau gereja merek apapun juga enggak jadi masalah. Tapi ini adalah undangan Kristus yang berlaku dari dahulu sampai saat ini. Follow me, I will make you. Sebagai pastor, apakah kita menolong orang lain untuk follow Christ? Apakah kita menolong orang lain untuk mengikuti apa yang ada di hati daripada Kristus, yaitu making disciple di dalam perjalanan kita. Matius 4 dikatakan, follow me as my disciples, accepting me as your master and teacher, and walking the same path of life that I walk, and I will make you fishers of men. Person of influence di dalam setiap kehidupan kita semuanya. So, ini personal conviction saya teman-teman. The gospel of Jesus is a discipleship gospel. Bagi saya pribadi, Injil Yesus itu adalah Injil pemuritan. So the core business of the church is connect with God and make disciple. No plan B. Gak ada plan B-nya. It's just connect with God and make disciple. Kalau Mike ini tidak menolong orang connect with God, make disciple, gak usah pakai Mike. Bisa pakai yang lainnya. Kalau semua lampu ini tidak menolong orang untuk connect with God and make disciples, bisa pakai yang lainnya. Yang saya maksudkan, ini semuanya tidak menjadi major tools untuk menolong orang connect with God and make disciples. Anda dan saya adalah the center daripada the greatest love yang Tuhan berikan supaya Anda dan saya bisa menjadi demonstration daripada the incarnations of Jesus Christ Himself. Lewat kehidupan Anda dan saya. Maka itu lewat COVID ini teman-teman kita diajak berputar. Tadi Pak Gilbert juga sudah membicarakan kita mau fokus di dalam atau di luar. Ya kan, ini merupakan challenge yang harus kita pikirkan bersama-sama di dalam hari Minggu, di luar setiap hari, di dalam satu orang, di luar banyak orang, di dalam gedung, di luar gedung, di dalam batasan denominasi sangat jelas, di luar tanpa batas denominasi, di dalam mengikuti gereja, di luar mengikuti Kristus, di dalam tidak ke gereja, di luar menjadi ke gereja. Something yang harus kita pikirkan bersama-sama. Sebelum nanti the next 15 minute ini kita membicarakan the application. Kita mau fokusnya hanya 2 jam, 4 jam yang kita sebut Sunday, atau kita mau fokus di luar itu semuanya. Nah, saya tidak mengatakan hari Minggu tidak penting. Nanti kalau ada waktu kita membahas bagaimana shifting ini semuanya. Pikirkan sejenak tentang semuanya yang terjadi lewat disruption yang ada di dunia ini. Baik lewat lifestyle, lewat shopping, lewat food industry, lewat educational, lewat bisnis semuanya dari luar untuk difokuskan ke home. Semuanya, Amazon dari rumah klik diantarkan. Nggak cocok kirim gratis itu kan ya. Mau makan, mau cari makan tinggal Uber Food, klik di Indonesia Gojek, bisa. Mau beli fashion, apapun juga everything is klik, Anda dikirimkan. Itu. Anda cukup di rumah, Anda nggak usah punya mobil, mau kemanapun juga klik, mau pesan mobil apapun juga ada. The whole world is changing. Disruption itu satu realitas yang harus kita hadapi. Nah bagaimana dengan gereja ini?
Bagaimana dengan gereja ini yang perlu kita pikirkan bersama-sama, yang menjadi kehidupan yang kita cintai bersama-sama di dalam setiap pribadi satu demi satu. Jadi saya ingin propose bahwa the post-pandemic church will be much incarnational and much less institutional. Jadi gereja di post-pandemic ini lebih banyak tentang inkarnasi daripada Christ himself who become flesh, dwell among us, and the word become flesh, sehingga orang bisa melihat realitas day to day di luar gedung ini. Lebih daripada institution yang kita banggakan bersama-sama. Again, saya lalu mendasari, I honor the past. But saya ingin ajak untuk kita embrace the future. Saya tidak mengatakan destroy semua institution, tidak demikian. But can we just make it much less? Supaya Kristus lebih tinggi lagi dikit, atau lebih tinggi lagi, sehingga nama kita juga enggak kelihatan. Tapi the incarnations of Jesus Christ sangat kental di dalam setiap kehidupan Anda. Think about it. Kita pikirkan bersama-sama. Look at the birth of the church. Gereja mula-mula. Saya tidak ada waktu membahasnya, ini semua teman-teman adalah all the pastor, the next slide. So think about it, gereja mula-mula kisah para rasul, itu gereja mula-mula gitu ya. Kisah para rasul dikatakan day by day continuing with one mind in the temple, breaking bread from house to house, they were taking their meals together with gladness and sincerity of heart. Mereka berkumpul dari rumah ke rumah dan juga di bait. Nah selama ini kita cuma melihat baitnya aja, tempelnya. Tapi house to house tidak menjadi fokus kita, additional program. Nah who knows, God is shifting right now, melihat bagaimana the book of Acts, gereja mula-mula. Karena Anda dan saya lahir dalam gereja yang sudah fokusnya pokoknya semua udah tersedia, ya kan? Semuanya udah hidup dengan kenikmatan semuanya. Zaman saya bertobat tidak ada ini semuanya. Zaman saya bertobat umur 17 tahun cuma satu gitar, tidak tahu siapa worship leaders, tidak tahu siapa berkhotbah, tapi kita a bunch of kids di Kapuran 45 yang kita berdoa menyembah Tuhan terus, lalu ada yang bernubuat, lalu ada yang mendapatkan penglihatan, lalu word of knowledge, nanti sebentar lagi akan ada ibu datang ke tempat kamu akan mengetuk pintu bla 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 itu ya. Dan itu semua kejadian for almost 2-3 years kami hidup yang demikian itu. Dan puji-pujiannya ya semuanya bisa ngeflow tuh. Bisa ngeflow. Nah dulu kita enjoy. Sekarang kita ngomong wah ini bisa-bisa sesat nih. Ya kan? Every present day truth always killing the past truth. Nah hopefully kita nggak demikian. Kita look at and honor the past, embracing the future. Pastor Jimmy apakah nggak boleh untuk membuat randu? Of course boleh dan sebagainya. Lagu udah disiapkan 3 lagu boleh. Tapi kalau Roh Kudus mau mengubah dalam ibadah saat itu, apakah Anda mampu? Apakah kita mampu? That's the problem. Karena the Holy Spirit is not working in the past. He's working now in the future. Nah nggak ada salahnya, jangan dan don't go to a little bit extreme, nggak demikian ya, nanti kita bisa membahasnya. Tapi saya melihat bagaimana Tuhan memimpin gereja kami, lalu zaman dahulu bersama dengan Kak Yer almarhum dan Pak Damaris sebagai mentor-mentor kami membuat KKR yang besar-besar. Umur 19 tahun, Tuhan sejak di Semarang saya bertobat. Lalu lewat persekutuan ini di Semarang, Oikemene, kami biasa mengadakan KKR yang besar, masih celana pendek, masih naik Vespa, itu ya Tuhan suruh buat KKR, 1.000 orang, 5.000 orang, duit dari mana nggak tahu, pokoknya ada aja, kita nggak pernah didatengin debt collector dipukulin karena nggak bayar teman-teman ya. Ada aja ngeflow miracle demi miracle, kita dibenci oleh semua
majelis gereja karena kita cukup radikal. Kita datang ke gedung gereja, kita kebaktian, teman kita, teman-teman, aku ngelihat ada sesuatu yang nggak beres di belakang mimbarnya. Kita omongkan Pak Pendeta, kita dapat sesuatu yang nggak beres. Pendeta, kamu apaan sih? Gitu ya. Lalu benar dikorek, ada keris di bawah mimbarnya. There's so many miracle, itu pengalaman kami. Saya dulu setiap hari ke gereja mungkin. Ya, tapi waktu saya SMP ada kehausan, saya Sabtu Minggu ke gereja, tapi setelah pulang gereja saya ikut kehidupan yang gak benar, lalu kekosongan saya belajar ilmu demi ilmu. 4 guru kebatinan saya belajar itu ya, suatu hari mami saya sakit, dokter mengatakan cuma 3 bulan hidup untuk mami saya karena cancer. And then dia pergi ke seorang hamba Tuhan, berdoa. Hamba Tuhan itu mendapat a vision, buaya di rumah saya. Saya marah sekali, saya pikir papi saya buaya benar itu ya. Ada yang aneh-aneh. Pendetanya datang ke rumah, lalu dia ceritakan, aku ngelihat buaya di kamar ini. Wah, itu kamar saya. Saya melihat 4 wajah. Semua wajah guru-guru kebatinan saya didescribe oleh hamba Tuhan ini. Saya tidak pernah mengalami pengalaman sedemikian rupa. Singkat cerita, saya disentakkan. Karena itu buaya adalah rupanya ilmu kebatinan saya dulu. Karena sebelum mandi saya membaca mantra sehingga kebal, sehingga kalau ditusuk atau ditembak nggak apa-apa. Dan itu sudah saya praktekkan bolak-balik itu ya. Saya terkejut sekali. That's the first time pada waktu saya umur 17 tahun melihat bahwa Kristus lebih berkuasa dari segala ilmu yang ada di muka bumi ini. Haleluya, saudara. 5 jam saya mengalami doa pelepasan, singkat cerita pendeta saya nggak percaya Jimmy bisa bertobat, majelis saya nggak percaya Jimmy bisa bertobat, tapi a bunch of kids yang ada di Kapuran 45 percaya saya dimentor bersama dengan almarhum Pak Koi atau Pak Rianto Sindoro bersama teman-teman. And from there Tuhan bawa saya, Tuhan katakan aku utus kamu ke Amerika. Umur 19 tahun teman-teman. Setelah berdoa Tuhan katakan aku mau kamu menyiapkan KKR di Amerika. Tuhan gua gak ngetut siapa-siapa, Inggris juga berantakan. Tuhan tunjukkan beberapa kota demi kota, baik dari Fresno, saya tinggal di Fresno, LA, San Francisco, lalu Nashville, lalu New York, lalu Toronto, lalu Vancouver, lalu sampai ke Belanda. It's just like the book of Acts. Benar-benar spirit led. Apakah tahu ke SF ketemu siapa? Enggak tahu. Tuhan ngomong beli tiket. Ya udah beli aja. Beli semuanya. New York siapa tahu? Saya enggak tahu. Tapi dari satu kota ke kota Tuhan temukan. Oh nanti aku kenal ini udah kamu ambil. Saya masih enggak bisa lupakan di New York. Saya datang baru 4 bulan di Amerika. Lalu dikasih satu nama seorang hamba Tuhan akan jemput saya wah puji Tuhan, thank you for your miracle. Sampai New York gak ada yang jemput, lalu katakan saya telepon, ternyata dikatakan Nep, om sakit nih, bisa enggak ke Brooklyn. Saya dari JFK disuruh Brooklyn, umur 19 tahun gak tahu Brooklyn itu bagaimana. Berapa banyak teman-teman dari New York ini? Berapa banyak JFK ke Brooklyn? Pak ini berapa jauh dari JFK ke Brooklyn? Hah? 30 menit naik mobil, kalau naik tren atau bus, an hour. So saya nggak tahu, akhirnya disuruh naik subway itu ya, lihat subway kan gede sekali, coretnya saya takut bener. Sampai di Brooklyn, sampai di rumahnya, rupanya dia orang Indonesia, lalu dia mengembalakan Chinese congregation, umurnya sudah kurang lebih 70 tahun, and I was 19 years old. Dikatakan Nep, orang Indonesia susah dijangkau di New York ini. Nggak mungkin dah Nep, you punya duit berapa mau buatin KKR. Wah, hati saya down sekali. Saya tidur di rumahnya seperti di penjara. Tatu Roh Kudus, kamu bangun, minta Yellow Pages, lihat Yellow Pages, restoran Indonesia, cari restoran, cari Indonesian restoran, Ramayana, tomorrow you get out, pack your bag, go to Indonesian restaurant. I can tell you many miracle
many yang aneh demi aneh yang terjadi. Tapi pada waktu itu bagi saya tidak aneh. It was a miracle. It was a divine encounter. Sampai di Ramayana Restoran di New York, di Manhattan, saya tanya ada orang Kristen nggak di sini? Dikasih Pak Benjamin Monte kerja di United Nations, singkat cerita untuk mengorganize KKR bersama almarhum Frans Daromes, Sandra Sanger. Ada yang tahu nggak Frans Daromes, Sandra Sanger? Oh ya, semua udah tahu, berarti itu umur saya semuanya, alright? Yang sekarang tahunya Luna Maya dan sebagainya, amin. Anyway, so saya bisa ceritakan itu, the book of Acts terjadi. Nah, saya kasih reference, saya tidak ada waktu untuk menjelaskan bagaimana mereka itu melakukan actions-nya. Nah, Lukas ini Tuhan membicarakan, look, Tuhan akan mencurahkan anggur yang baru. Nah, anggur yang baru ini tidak bisa di-contain di dalam kantong anggur yang lama. Now, no one's put the new wine into old wineskin. For their new wine bursts the old skin, ruining the skins and spilling the wine. A new wine must be put into a new wineskin. 5 tahun yang lalu, ayat ini menjadi gejolak membuat saya mengalami holy discontent. Before all this COVID ini, I discuss with my mentor, Edmund Chen di Singapura, beberapa teman pada waktu 30 leaders, Peter Tan Chi dari Filipina. Tubuh Kristus nggak kekurangan resources saat ini. Mau apa aja ada. But why? Hanya 15% tubuh Kristus dunia yang mau dimuridkan. Dan hanya 2-5% tubuh Kristus yang memuridkan. 15% are being disciples. And 2-5% making disciples. Lacking with so many seminary. With so many resources yang ada di Amazon atau semua CBD book, and yet gereja lost the ground. So saya yakin bahwa anggur baru ini butuh kantong anggur yang baru, teman-teman. Anggur membicarakan the Holy Spirit, eternal life, no expiration. Tidak ada ekspirasinya, tidak ada batas waktunya. But every wineskin there is expirations. Dates-nya. Yang perlu kita pikirkan bersama-sama. Tuhan ajak saya pribadi untuk memikirkan small is big, Jimmy. With all of mega church yang kita inginkan, with all of the macro management yang kita dambakan, oh kalau kamu sudah jadi hamba Tuhan top, udah makro aja, jangan yang mikro-mikro. But Tuhan meriset semuanya. Bagaimana new wineskin ini, kantong anggur yang baru ini yang harus disiapkan. Nanti kita bahas bersama-sama karena discipleship ini membutuhkan kantong anggur yang baru. Discipleship is not just a program, basically it's a life of murid-murid Tuhan yang sedang dibangun untuk menjadi gerejanya ini. Small is big. Often the small things that no one sees that result in the big things that everyone wants. Seringkali hal yang kecil yang tidak terlihat yang menghasilkan hal yang besar yang diinginkan oleh semua orang. Kita diajak untuk fokus ini. Kita diajak untuk kembali untuk melihat bagian-bagian kecil daripada komunitas. James menuliskan di dalam Yakobus 5 ayat 16 sampai ayat 18. Dikatakan kamu diajak untuk saling mengaku dosa satu dengan yang lain. Tidak lagi di dalam bilik satu orang. Makanya dikatakan make this your common practice. Confess your sins to each other and pray for each other so that you can live together whole and heal. The prayer of a person living right with God is something powerful to be reckoned with. Lalu dia menceritakan tentang Elia. Kapan terakhir kalinya kita bisa confess our sin one another? Itu tidak bisa dilakukan di dalam mass yang kelompok besar. Small matter, maka itu community matters. Komunitas itu sangat penting sekali. Untuk Anda bisa practice as a common practice. Untuk confess your sins to each others.
Siapa sih kita hamba-hamba Tuhan yang tidak jatuh dalam dosa atau slip into sins? Where do you confess? Ya dengan Tuhan juga ya oke lah, no problem, definitely itu. Tapi James mengatakan confess your sin to each other. Artinya apa? Supaya orang tidak melihat kita sebagai robot, pilots, seolah-olah gembala itu super semuanya. Vulnerability itu penting sekali. Saya bisa share tentang my marriage with my pastoral team. Ya of course tidak semua pastoral, kalau di Jakarta saya ada kurang lebih 30 full time pastoral. Saya tidak bicarakan kepada semua apostolik, tapi paling tidak dalam hidup saya pribadi dengan kemurahan Tuhan, all of my apostolic team tahu tentang my strength, tentang my down strength di dalam perjalanan saya. Saya berjalan dengan Pastor Fendi ini sudah hampir berapa bro? 40 tahun. 40 years. Kalau pergi kemana-mana masih bisa satu kamar sama dia. No, secara organisasi saya bosnya dia. Tapi saya nggak pernah ngeliat ini, thanks God itu ya, karena bagi kami menyadari bahwa aset kami di dalam IFJF movement is not building, is not semuanya, tapi adalah people, is a family yang kita dambakan bersama-sama. Bisa ngomong bersama-sama, dia bisa drive 7 jam hanya, wah Fen gua kepingin udah 3 bulan di LA kepingin masakan Indonesia, di sini nggak enak, gua udah kangen tentang lumpia. Dia bisa drive sama istrinya hanya masakin lumpia sama saya, saudara itu ya. Semuanya dan sampai malam jam 12 dan sampai jam 1 bisa share seperti dulu kita 35 years ago. Waktu kita masih college, kita satu kamar, satu tempat retreat, ngoceh dari A sampai Z, semuanya bisa saling berdoa bersama-sama. So confessing, when my marriage almost stuck, almost failed 7-8 years ago, saya bisa sharing kepada teman-teman saya, one atau two yang menjadi mentor di dalam marriage, ngajarin saya, gimana sih kok keluarga kamu bagus? Karena dia menikah dengan kasih karunia. Dia katakan marriage kami tidak pernah ada masalah, tidak pernah ribut selama 25 tahun. Gua kepingin belajar walaupun secara organisasi saya bosnya. Karena istrinya dia namanya Grace, maka itu dia kawin dengan kasih karunia, saudara. Itu. I want to learn from you. I'm stuck nih my marriage. Khususnya pada waktu empty nester, waktu anak saya 7 tahun meninggalkan kami, anak saya cuma 1 sehingga wow, kemana-mana saya diping-ping istri saya, kamu di mana, sudah makan, kok nggak pulang dan sebagainya. Confess your sin one another. Every pastor need other pastors. Ada yang ngajarin saya, lebih baik kamu punya teman dekat yang di luar organisasi kamu. Sehingga kalau ngaku dosa di luar. I used to believe that way, nanti kalau tahu saya lemah kan dia mana mau saya jadi pemimpinnya. But thanks God 30 years ago Tuhan rubahkan semuanya. I will never confess to anyone yang saya tidak kenal. So my family. Lebih dalam lagi, any problem in my marriage, my daughter knew it. Dia juga bertumbuh, bagaimana papa mamanya resolve the problem. Confess your sins to each other. So that you can live together. Whole and heal. Jadi komunitas kecil itu powerful. Kalau dipraktekkan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Everyone matters guys. Everyone matters. Look at Peter kembali 1 Petrus 2 ayat 5. Setelah dia memimpin gereja di Yerusalem, akhir hidupnya dia menulis dalam 1 dan 2 Petrus. Ingat, ini dengan cepat saja ya. Ayat 5 dikatakan 1 Petrus 2, biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Yesus living stone, you also
a living stone being built up a spiritual house. Jadi Petrus sudah tahu kamu itu the church-nya. Yuk kamu juga dijadikan sebagai living stone. Sekaligus kamu juga bisa membawa persembahan-persembahan rohani karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Petrus menuliskan di akhir zaman dalam perjalanan dia yang terakhir juga kepada orang yang udah scatter kemana-mana. You read 1-2 Petrus ini buku yang perlu di masa pandemik ini untuk kita go deeper gitu ya. Cuman dua buku, 1 Petrus dan 2 Petrus yang akan menguatkan kita. And then ayat yang ke-9 dia katakan tetapi kita sudah dipilih Allah menjadi umatnya yang istimewa. Semua katakan umat yang istimewa. Yang di online chat aku umat yang istimewa. Bangsa yang suci. Imam-imam untuk melayani Dia yang adalah Raja Agung. Semuanya itu diperbuat Allah bagi kita. Supaya kita mengabarkan hal-hal luar biasa yang sudah Dia lakukan. Khususnya ketika Dia memanggil kita keluar, eklesia, dari kegelapan dan masuk ke dalam terangnya yang luar biasa. Petrus menuliskan nih, tiba-tiba the priesthood of all believer is very important. Keimaman orang percaya sangat penting sekali. Imam dalam keluarga Anda bukan saya. Saya katakan ini berulang-ulang. Imam dalam keluargamu ya papahnya, ayahnya, kalau nggak ada mamahnya. Anak-anaknya juga bisa jadi imam di sekolahannya. Orang yang standing in between antara Allah dan manusia. The priesthood of all believer menjadi sangat penting sekali teman-teman. Peran Anda bisa berbeda, namun panggilan kita sama yaitu menjadi imam-imam dan raja-raja. Ini dahsyat. Kalau nanti dibahas ini saja, your life will totally different. It's changing the paradigms. Jadi saya kira kita perlu menggali lah apa sih purpose-nya Tuhan sampai memberikan the Holy Spirit di dalam setiap kehidupan kita. What is the role of the Holy Spirit in the midst of this pandemics? Apa sih fungsinya? Dan ini Petrus menuliskan teman-teman. Dalam pelayanannya. Kamu itu imam-imam dan raja-raja. King and priest. So Petrus mengatakan, we need to understand this. Aku mau kamu untuk keluar. Memberitakan hal-hal yang dahsyat. Dari apa yang Allah telah kerjakan di dalam kehidupan Anda dan saya. The shifting terjadi, maka itu gereja dan dunia tidak bisa dipisahkan. Next slide. It's a shifting. Dulu ya gereja lah, dunia. Tapi next slide, Anda lihat ini gerakannya mudah-mudahan bisa tergerak. No, enggak jalan ya ini ya. Kalau di slide-nya jalan itu. Nah itu bisa, jadi the cross-nya itu mulai shifting to the world ini. Mulai masuk di dalam marketplace ini. Inilah ayat 19. I build, but I give you the keys of the kingdom. Pakai kuncinya. Apapun yang kau ikat di dunia akan terikat di bumi. It's moving. Untuk kita diajak keluar dari tembok-tembok ini semuanya. Shifting the keys of the kingdom. Banyak buku atau ada ikut seminar yaitu 7 Mountains of Influence. Ya, nanti kita membahas secara cepat saja karena ini bukan tema kita. Bagaimana kita melihat family, media, religion, education, government, marketplace, and art mengalami shifting. The incarnational of Jesus Christ yang menjadi manusia, hidup dalam kehidupan kita, mulai bergerak. Karena tadi Pak Gilbert telah membacakan, is very dynamic dalam Roma 8. The whole world groaning, waiting for the manifestations of the sons of God. Dunia tidak mencari celebrity pastors. Dunia mencari every person in the pew begitu keluar hari Minggu itu. Represent Christ, the incarnations of Jesus Christ di dalam setiap kehidupan kita.
Tadi Pak Gilbert sudah membahas banyak, kita domba bukan kelinci, make it such a joke but it's very theologically correct gitu ya. Untuk kita mulai diajar, ini semuanya di shifting, the spirit of influence harus terjadi di dalam setiap kehidupan Anda dan saya. Kunci-kuncinya bagaimana ini sebagai gereja kita membawa influence in all of this area di dalam perjalanan kita semuanya. Maka itu Matius 5 dikatakan you are the light of the world. A city on hill cannot be hidden. So the church is no longer production. Gereja enggak lagi production. Gereja is the incarnations of Jesus Christ lewat kehidupan Anda dan saya. So we need to reset the button. The post-pandemic, last night saya kasih slide ini. Enggak lagi dibatasi tembok. Enggak bergantung satu orang. Tidak bergantung dengan satu preacher. Terhubung dengan baik. Keterbukaan ilahi. Menjadi sehat. Semuanya nih muncul. Terang dan garam. Think about it. Dipikirkan benar-benar. Lalu Petrus narik satu langkah lagi nih ya teman-teman ya. Saya kasih satu ayat lalu kita berhenti ya, lalu kita bisa Q&A. 1 Petrus 4 ayat 7. Ini dari pasal 16, Matius sebelumnya, slide sebelumnya. Dikatakan itu dia dapat revelation. Lalu Yesus bangkit, dia dihampiri, walk one in one, lalu di-empower untuk menjadi gembala di the first Church of Jesus Christ di Jerusalem bersama James. Setelah itu 1 Petrus 2, lalu dia narik 1 Petrus 4 ayat 7. Ini saya bacakan untuk kita semuanya, dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Oke, terhilang di situ PowerPoint-nya. Anyway, I don't know. Kesudahan segala sesuatu, Anda bisa buka yang online 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 11. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. The end of all things is at hand. Dia udah menuliskan ini nih. Karena itu kuasai dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. At the end of the things, kesudahan segala sesuatu udah paling dekat ini. Supaya kita bisa berdoa, kuasai dirimu. Jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadi Petrus tahu banyak orang di akhir zaman sulit untuk berdoa. It's very simple. Ayo kita reset. Kalau doa sudah enggak menjadi prioritas kita, kita reset. Banyak waktu. Jangan tambah bangga, kok saya pandemi ini tambah super sibuk, saya bisa ada di mana-mana. Ya oke lah, be productive, fruitful, but make sure doa Anda ditambahkan. Kesudahan segala sesuatu. Doa penting enggak? Halo? Yang paling penting apa? Are you sure? Lalu dia tingkatkan lagi nih. Bam! Bagi saya doa aja, waduh, struggling. Lalu dia tuliskan lagi. Nah tetapi yang terutama. Ini blow my mind. Doa aja sangat penting. At the end kuasai supaya berdoa. Tapi yang terutama. Kasihilah sungguh-sungguh seseorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ya kan? Doa aja sudah sulit. Petrus tingkatkan, I want you to go to the next level. Yang terutama, beyond all of the prayer, I want you to love one another. This kind of love cover multitude of sins. Lalu ayat 9, ini ayat yang di tengah-tengah ini semuanya, akhirnya the end of the things is at hand. Yang terutama, lalu ayat 9 bisa muncul plum gitu aja. Berilah tumpangan seorang akan yang lain. Dengan tidak bersungut-sungut. Itu stuck in my heart last year. Kok bisa di tengah-tengah, oke berdoa, suruh mengasihi, saling mengampuni. Love yang bisa cover tuh gimana? Pertama udah pasti dalam rumah kita. Di antara keluarga, di antara besan, di antara mertua, di antara anak. Itu kan. Lalu cover di antara tim kita di gereja. Teamwork kita, full timers kita,
teman-teman yang pernah melukai kita, yang pernah meninggalkan kita, itu kita cover semuanya enggak? Atau tambah kita blow up semua jadi viral dan sebagainya. Kita lebih senang hamba Tuhan jatuh, kalau hamba Tuhan jatuh yang kita kenal sedikit, kita menangis atau memang dari dulu gue udah duga dan sebagainya itu ya. Itu tugas Pak Gilbert besok bisa mengoreksi Anda tanpa Anda merasa tersinggung itu kan ya. Kita paling senang kalau lihat viral hamba Tuhan jatuh. Ya kan sahabat saya Raffi Sakari sudah meninggal aja, boardnya masih beberapa, bisa nggak you defense? Saya kata, aduh capek orangnya udah di surga gitu ya. We all hope he is in heaven, yes he make a screw up mistake but teachingnya is there gitu ya. Masih diungkit sampai saat ini. Beri tumpangan, seorang akan yang lain. Nah kalau kamu melayani, dia memberikan description. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara sebagai seorang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah melakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Karena Yesus Kristus, ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. The incarnation of Jesus Christ. Put it back. So, ini luar biasa. Bagi saya, Petrus mengajarkan ini. Guys, akhir dari segalanya di tangan. The end of the thing is at hand. So, dia memberikan the message of the cross. Pertama adalah doa vertikal. Lalu layanilah cover satu dengan lain adalah horizontal. Cuman he put it such very simple and yet very deep. The life of the cross of Jesus Christ. Untuk kita semuanya bisa memikirkan at the end. So dia mengatakan pray with a sense of urgency. Love with the sense of urgency. Serve with the sense of urgency. Ini besar sekali. Nah ayat 9 inilah yang menstruck tadi dikatakan. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Di tengah-tengah ini semuanya, tiba-tiba rumah Anda dijadikan pictures. Be hospitable. Hidup kita diajak untuk menjadi generous. Tapi tumpangan lebih fokuskan kepada your house, your home. Rumah Anda, keluarga Anda diajak untuk menjadi refleksi dari cahaya Kristus. Kata-kata tumpangan dari kata philoseknos. Philoseknos itu artinya merupakan sebuah kata yang menjelaskan seseorang memberikan sambutan, penerimaan para tamu atau orang asing dengan penuh kemurahan. Arti lain adalah memberikan bantuan praktis pada orang yang membutuhkan, baik itu teman atau orang yang tidak dikenal. Seringkali rumah kita menjadi the hidden agenda of our own. Seringkali rumah kita, apalagi rumah pendeta is a privacy. Is privacy kami ya, everybody need a privacy. Kita perlu set boundaries, itu semuanya thanks God is okay saja. Tapi kapan terakhir kalinya rumah kita menjadi philoseknos ini? Petrus mengingatkan, he predict what's happen in the end times. Dengan segala semuanya ini. Teman-teman, rumah Anda itu diberikan dua tugas penting. Tempat perlindungan bagi keluarga Anda dan juga sebagai tempat pelayanan. Your home, your family. Ini luar biasa. Kita mencoba untuk memuridkan seluruh dunia. Padahal Tuhan love your God and love your neighbor. Cuman kita mendefinisikan neighbor dengan segala macam Greek perspektif. Tanpa membicarakan the practical life. Semakin modern, semakin kita gak kenal tetangga kita. This COVID, saya banyak belajar. Saya bisa kenal hampir 15 tetangga saya. Jakarta biasalah. Saya tinggal di Lippo Karawaci, sulit untuk mengenal. Saya tinggal di Taman Golf. Masuk titit udah gak tahu, tetangga gimana juga gak tahu. Pada 2 tahun ini, Tuhan mengubah banyak. Saya bisa, oh ternyata ini. Bisa menjadi teman, neighbor, pelan-pelan. Bisa share. Lalu bisa ketemu dengan orang-orang yang Tuhan izinkan untuk ketemu dan mengubah perspektif hidup saya. Sampai saya
minta menjadi salah satu fokus grup untuk menentukan Kapolri. Pak Sigit kemarin, di antara 20-30 fokus grup. Karena saya sepeda ketemu orang badannya gede, minta telepon, saya telepon. Nah menjadi sahabat, sharing. Agama lain, they know I'm a pastor, saya tidak pernah menghilangkan jati diri saya. It's okay, saya juga seorang pengusaha. Share, rumah Anda ini menjadi tempat perlindungan. Saya ulang tahun tiba-tiba jam 6 pagi ada yang ketuk 7 orang. Dari macam-macam. Sahabat saya hanya menyanyikan happy birthday. Pastor-pastor saya yang udah 20 tahun masih tidur semuanya saudara. Ini teman yang baru. Yang belum mengenal kasih Kristus. Sekarang menjadi habit. Kalau ada ulang tahun semuanya lari. Ke rumah satu dengan yang lain. Alive terjadi. Rumah Anda bukan collection barang-barang Italia atau barang-barang China. Painting semuanya yang hanya Anda nikmati bersama keluarga Anda. Tiba-tiba saya bayangkan, saya mau gimana? Hari Minggu mau saya khotbah with the best message I know how. Atau 300 lebih yang ada di rumah-rumah di seluruh Jabodetabek. Imagine kalau setiap rumah mulai mengundang satu tetangganya. 52 weeks, nyantol satu aja. That's the real growth of the kingdom. Gak ada lagi kelinci yang lompat sini, lompat sana. It's a very simple, but it's not easy. Saya tahu tidak gampang. Rumah Anda ini penting sekali. Rumah Anda, keluarga Anda adalah mimbar yang paling berkuasa dalam kehidupan kita. Saya katakan bahwa discipleship has to begin dari rumah Anda. Kalau di rumah Anda nothing happen, jangan diekspor kemana-mana bos. Gak usah diekspor, harus di rumah kita. Kalau saya tidak bisa memuridkan istri dan anak saya, there's no way, gak ada gunanya saya bicara tentang discipleship dan lain sebagainya. Gak ada. Saya dalam 2 tahun ini belajar ngambil sabat setiap minggu. Diajarkan oleh anak saya perempuan, Pak, we need to practice the Sabbath. Wow, dia mengajarkan saya membuka scripture demi scripture dan membuat hati saya, wah, I wish I knew 30 tahun yang lalu. Karena dulu saya pikir kerja, iblis kerja 24 jam, kita kerja keras, nanti kalau sabat di surga. Kita nggak pernah menerima the reward, karena sabat is the reward from God to all men who believe Him. Family kita, selama pandemik ini, akhirnya kita belajar sabat as a family. A day yang kita set aside every week. A day of to be restful, istirahat, playful, main, and worshipful. Menyembah Tuhan, bermain bersama keluarga. Makan sama-sama as sabat entrance jam 6 sore. Makan bersama istri dan anak, sharing firman, diskusi, berdoa sampai tidur. Lalu bangun, berdoa bersama-sama, and then sharing firman, atau nonton movie bersama-sama. Before the end of Sabat, kadang-kadang ngundang orang lain ke rumah kami untuk enjoy togetherness. Listen, bilangan survei mengatakan, ini survei di Indonesia, 2 dari 3 keluarga tidak melakukan persekutuan keluarga. Gak pernah melakukan. Ini menyedihkan sekali. Survei juga mengatakan besok sosok paling berjasa menuntun pada Tuhan Yesus orang tua 73%, pendeta 10,8%. Tetapi hanya 23% orang tua yang dianggap baik dalam membimbing spiritualitas anak selanjutnya. Ini survei di Indonesia, saya nggak tahu di Amerika ini ya. Lebih drastik lagi. Fathers di Amerika ini konon cerita setiap hari spend 20 menit, tapi pada waktu dicek, dikasih tes itu ternyata everyday cuman less than 1 minute. Orang tua nomor 49 kalau anak-anak sedang mengalami stres untuk dijumpai untuk minta konsultasi orang tua atau khususnya bapaknya nomor 49. We lost the generation. Intergenerational
next change will not happen in your church. Kalau itu tidak terjadi di rumah Anda. The best intergenerational leadership is in the house. Papa, mama, anak ngeliat. So teman-teman, this is the new. It's not new lah, bagaimana kita melihat the peta gereja mula-mula, kita kembalikan in this modern day. So my thesis to all of you dalam post-pandemic ini, ingat, small is big, everyone matter, let's keep on following Jesus and making disciple. Small is big, everyone matters, menjadi imam, and then always connect with God and make disciple. Strukturnya bagaimana? 4 hal yang saya ingin bagikan ini menjadi filosofi dalam gereja kami. I just want to give it bonus to kita semua sharing. Yang pertama adalah discipleship culture. Ya, itu fondasi yang sangat penting. Kalau perusahaan Anda tidak memiliki discipleship culture, start now. Kalau Anda sebagai CEO, jadikan mulai belajar. Perusahaan saya, perusahaan Anda menolong orang lain untuk connect with God and make disciples. Kita harus semuanya. In whatever we do, life structure kita, am I follower of Christ? Am I making disciple? Apakah saya dimuridkan? So ingat itu, ya, follow him and make disciple. And then setelah culture itu adalah sesuatu yang kita lakukan tanpa kita pikir. Ya memang itu udah culture kita, itu udah tabiat kita, udah day to day di dalam setiap kehidupan kita. Every discipleship culture Tuhan bawa untuk mengalami grow cultures. All living things grow during their lifetime. Grow culture ada pertumbuhan. And then ministry culture. Ingat bahwa serving is the highest position in the kingdom. Pelayanan adalah kalau kamu mau jadi besar di antara kamu, jadilah pelayan. Itu very clear kok. Udah jadi penting sekali. And then kingdom culture. Itu 7 mountain tadi. By art, business, church, digital media, education, family, government, health. It's a kingdom. It's a kingdom Christian. It's a kingdom disciple yang dunia sedang cari pada saat ini. Pepatah Cina mengatakan, saya akhiri ini. Kalau Anda ingin bahagia 1 jam, ambil waktu untuk tidur. Kalau Anda ingin bahagia sehari, pergilah memancing. Kalau Anda ingin bahagia setahun, terimalah warisan. Kalau Anda ingin bahagia seumur hidup, bantulah orang lain. Serving. So Jesus mengatakan, I will build my church and the gate of hell shall not prevail against it. Bapak Surgawi, aku berdoa untuk setiap kami biarlah sharing pada malam hari ini, pagi ini. Dimanapun kami berada, boleh menolong kami untuk melihat the future, what the church look like. Dari kacamata firman-Mu ya Tuhan. Berikan hikmat-Mu, ini bukan segalanya, ini bukan yang terbenar dan sebagainya, but this is just our heart want to follow you God. Terima kasih ya Tuhan, berkati, berikan hikmat-Mu kepada setiap kami semuanya. Yang on-site maupun yang online dimanapun anak-anak-Mu berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya katakan, amin. God bless you, Tuhan memberkati. Oke, saya ada satu pertanyaan yang sudah disampaikan melalui online. Saya akan sampaikan kepada Pastor Jimmy. Disampaikan oleh Bapak Romi Salmon Ginting. Demikian pertanyaannya. Vulnerability mengandung risiko terluka yang lebih dalam. Bagaimana kita membangun trust kepada sesama gembala yang masih memiliki sifat kompetisi, siapa yang terbesar di antara kami? Demikian pertanyaannya Pak Jimmy, silakan. Iya, saya kira kerentanan kalau kita buka memang lukanya besar. Tapi ya James tadi mengatakan kalau kita confess one another, your sins, Tuhan akan sembuhkan kita menjadi utuh, whole and healed itu ya. Jadi memang kerentanan sesuatu yang seringkali kita hindari. Tapi lewat pandemik ini kita di challenge untuk membangun kehidupan yang transparan.
Jadi relationship membutuhkan trust and trust membutuhkan time. Trust itu membutuhkan waktu ya. Lalu trust selain waktu, trust itu juga membutuhkan action. Bagaimana kebersamaan ini terjadi di dalam setiap kehidupan dari kita semua para hamba Tuhan. Jadi untuk itu Anda tidak bisa sharing kepada semuanya lah ya. Every pastors, every leaders need a mentor, need a friends ya. Dalam hidup saya ada 3 atau 4 mentor yang saya bisa cerita apa saja dan dia bisa ngomong apa saja untuk mengkoreksi kehidupan saya pribadi itu ya. Baik di dalam bisnis, baik dalam keuangan itu ya. Baik di dalam kehidupan kita. Di dalam internal kita sendiri, saya biasa gitu kalau sharing kepada teman-teman apostolik, kepada rekan-rekan saya gimana your sex life, gimana keuangan kamu, anything's okay enggak keuangan kamu itu ya. Itu dalam level leadership global yang bagi organisasi kami udah yang paling tinggi itu. Jadi bukan suatu hal yang tabu lagi itu. Dan biasa untuk kita tinggal di rumah itu kalau mereka datang ke Jakarta tinggal tempat saya bisa ngobrol. Jadi memang luka yang kedua ya memang membutuhkan waktu. Tadi di mana? Jadi membutuhkan waktu ya untuk kita bisa mempercayai orang tersebut. Nah, dalam waktu itu dibutuhkan action. Artinya ada time demi time, ada kejadian demi kejadian yang sudah kita alami sehingga orang itu bisa kita percaya. Tapi kalau kita sharing lalu dijadikan bahan khotbah ya, Anda belajar lah itu ya, belajar. Dan saya percaya Mazmur mengatakan hati Tuhan dekat dengan mereka yang rentan, dengan yang vulnerable. Saya kira sesuai dengan Yakobus tadi, God will heal itu ya, God will make us whole again. Jadi miliki sahabat, miliki mentor sehingga kita enggak ember kepada semua orang. Ya, terima kasih Pak Sujimi, sangat membantu sekali jawabannya. Semoga ini sudah jelas. Nah, ada pertanyaan berikut dari online, dari Bapak Ricky Polman. Ya, saya tahu kenal nih Pak Ricky. Pertanyaan berikut, untuk masa sekarang dan selanjutnya, apakah online and hybrid church itu lebih efektif? Iya, saya udah hampir 1 jam tadi cerita itu ya, dalam post pandemic itu ya. Saya kira perlu mendengarkan sesi saya tadi itu ya, Pak siapa tadi? Ricky Polman. Pak Ricky itu. This is the challenge, this is a challenge itu ya. Jadi saya pribadi committed untuk shifting ini semuanya. Karena bagi saya new wineskin is very important. Ya, karena kalau kita fokuskan pada discipleship, kita tidak akan terlalu spending a lot of money to be, Pak Gilbert udah bicara subscriber online. So saya lebih fokus untuk bagaimana discipleship itu face to face the incarnational of Jesus Christ terjadi di dalam setiap komunitas demi komunitas. Lebih efektif atau tidak, I'm not sure, but based on my conviction sekarang, maybe not effective kalau bicara efektif. Karena sebelum COVID saja untuk memenuhi gedung gereja itu enggak gampang. Most churches are small, bahkan kata gereja kalau di Amerika ini sudah menjadi tabu, menjadi sesuatu yang tidak wangi lagi gitu ya. Banyak pendeta-pendeta Amerika sudah mengubah nama gerejanya dengan nama-nama lain, nama Bible, kata-kata gereja ini yang paling dibenci banyak society, khususnya in this country itu ya. Jadi masalah efektif atau tidak bukan area saya untuk menyatakan itu, tapi saya ingin mengusulkan alternatif lain. A new wineskin ini, bagaimana kita berjumpa di dalam kelompok-kelompok kecil setiap minggu. Jadi small group is no longer optional, small group is no longer program gereja, small group is church itself, itu adalah gereja yang ada di mana-mana, di mana Anda berada. Dan small group itu tidak bisa terjadi kalau rumahnya tidak ada care sendiri, tidak ada cell group sendiri antara
Bapak, Ibu, dan anak-anaknya. Small group akan menjadi dynamic kalau keluarga demi keluarga. Jadi post-pandemic church ini saya lebih menuju kepada rumah Anda menjadi bait Allah yang Tuhan percayakan. And then invite your neighbor sehingga itu menjadi fulfillment of the great commandment yang Tuhan berikan, love God and love your neighbor. Oke, terima kasih Pak Jimmy. Mungkin kalau ada di onsite ini tetap kita tunggu kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan berikut dari online. Ini yang onsite kok nggak banyak pertanyaan ya. Sejak tadi pagi sampai semalam udah kedinginan semua atau gimana? Anyway, go ahead, sorry. Ini ada sehubungan dengan pertanyaan berikutnya dan ada 2 pertanyaan dari Bapak Samir Rosid Herman. Yang pertanyaan pertama demikian, bagaimana kita harus approach atau memandang ibadah minggu? Apakah weekly attendance sudah tidak seharusnya menjadi ukuran bagi sebuah gereja untuk mengetahui komitmen seorang jemaat? Apakah bahasa-bahasa seperti jangan malas ke gereja harus kita berhenti katakan untuk membantu mereka keluar dari paradigma gereja adalah hari Minggu? Ya, saya kira attendance gereja penting itu ya, tapi bagi saya pribadi itu tidak nomor 1 lagi. Sebelum pandemik itu ya, yang kami lakukan right hari Sunday itu at the end of all the services, saya tahu berapa banyak attendance, saya tahu berapa banyak jiwa baru, saya tahu berapa banyak persembahan hari itu. It's all computerized, baik kita ada di Jakarta, kita ada 7 atau 8 lokasi ya, 6 lokasi tambah 3 di luar, almost ya 8 lokasi. Itu menjadi prioritas staff saya untuk saya bisa lihat at Sunday. Apakah itu penting? Saya kira penting, waktu itu knowledge saya, conviction saya sampai di situ. Tapi now the last 2 years kita shifting dashboard kita semuanya. Kita ngelihat berapa banyak keluarga demi keluarga sudah melakukan ibadah. Ini menjadi kita mengubah engine kita semuanya. How is the cell group? Jadi hari Minggu yang kita ngelihat adalah attendance di cell group. Itu yang pertama. Yang kedua ya karena lewat YouTube itu bisa 1 minggu hari H. Sekarang jemaat jam ibadah Anda bisa bunuh diri kalau ngelihat, kadang-kadang masih dikit ya. Tapi setelah 1 hari getting bigger and bigger. Jadi jemaat tidak bisa ngikutin kalau Anda jam 9, jam 9. They just do whatever they like itu ya waktunya. Saya kira tetap penting untuk dilihat, tapi bagi saya pribadi nih ya teman-teman ya, nggak jadi prioritas utama. Prioritas utamanya adalah setiap hari Minggu itu apakah everybody in the small group enggak? Itu prioritas kami pertama. Yang kedua of course kita melihat dari sisi leadership kita. Dari semua pemimpin care group semuanya, are they healthy atau enggak? Mereka sehat enggak? Yang ketiga, baru kita melihat bagaimana mereka yang ada di dalam YouTube kita melihat itu ya. Itu menjadi patokan dalam dashboard kita yang kita bicarakan. Tapi utama kita adalah bagaimana keluarga, bagaimana kelompok kecil discipleship yang terjadi, yang kita ngelihat minggu demi minggu, or if not day by day. Jadi tidak lagi attendance yang menjadi prioritas pertama. Saya kira itu enggak salah, itu baik, itu adalah bentuk a good stewards, kita enggak mau lakukan and then we don't care itu. Tapi prosesnya sedikit berbeda sekali. Oke, terima kasih Pak Sujimi. Pertanyaan keduanya dari orang yang sama, ini lebih mengarah ke paradigma itu ya, paradigma yang baru tadi. Dikatakan di sini di dunia Amazon, Netflix dan sebagainya, di mana semua serba on demand, itu membuat tingkat konsumerisme orang semakin tinggi. Apakah kita harus fit atau mengikuti behavior itu yang mengajarkan konsumerisme supaya lebih relevan, tetapi di saat bersamaan konsumerisme itu adalah kebalikan dari value kita yang adalah tentang sacrifice dan serving.
Demikian, thank you. Ya, saya kira kemarin Pastor Jeffrey udah memberikan satu tips yang luar biasa. Kalau Anda mau decided to be online, Anda mau hybrid, ya make sure you do it proper, you do it excellent di dalam online. Gitu ya. So Anda harus melakukan homeworknya, tipe daripada jemaat Anda, lalu mereka yang melihat di dalam online Anda, kategori range age-nya, culture-nya atau dari negara mana. Saya kira itu penting sekali. Jadi kalau Anda mau melakukan dua ya is a big challenge ya. Itu yang sering dilakukan oleh hybrid. Kita juga onsite tapi juga online. Before COVID kita membuat hanya onsite tambah online. I'm not sure bahwa lewat COVID ini Tuhan mau ngasih Anda kerjaan lebih lagi. I'm not sure itu ya. Tapi lewat COVID ini Tuhan mau untuk Anda dan saya perhatikan kawanan domba yang ada di antara kamu. That's my personal conviction itu ya. Nah, kalau Anda mau online, do it properly supaya online Anda bisa jadi berkat di luar jemaat yang Anda percayakan oleh Tuhan. So memang begitu kita tidak mau consumerism, ya Anda harus decide bagaimana proses discipleship itu terjadi di dalam gereja Anda. Ya, so you can do both itu ya. Kami di Jakarta, kami akan melakukan onsite, tapi bentuknya akan berbeda. Totally different rundown, totally different program pada waktu kami akan melakukan onsite. Nah 2 tahun ini di gereja kami di Jakarta, we work very strongly. Saya tahu ini tidak mudah karena orang pikir kapan kita balik lagi. Ini sudah buka, gereja IFJF ini juga udah, kenapa Jakarta enggak dan sebagainya itu ya. But again ini harga yang harus dibayar untuk kita memberikan pengajaran, wawasan dan memberikan bentuk sehingga pada waktu kita kembali quote unquote ke gedung gereja kita enggak melakukan seperti dulu ditambahkan protokol kesehatan. So I think the paradigm shift sedang kita siapkan. At least itu conviction saya ya teman-teman ya. Yang lainnya ya saya enggak tahu. So you have to ask God's revelation for you apa yang Tuhan mau untuk Anda lakukan. Oke, baik, terima kasih. Ada onsite, nah haleluya. Silakan Pak, mari. Thank you Pastor Jimmy Untoro. Saya nanya 2 boleh Pastor ya? Yang pertama dengan kesibukan seorang Pastor Jimmy Untoro yang begitu banyak gereja yang harus dipimpin dan lain sebagainya. Juga ada keluarga tentunya. Mungkin ketika anaknya belum meninggalkan rumah gitu ya. Dan dengan ada bisnis juga itu kiat-kiat ngatur waktunya gimana Pastor? Karena kita kan harapannya kalau di gereja ada masalah, di rumah tenang, lagi aman, mungkin bisnis lagi aman. Tapi ternyata dalam kehidupan itu kadang terjadinya itu barengan gitu Pastor. Di gereja masalah, di bisnis ada masalah, di rumah ada masalah misalkan gitu. Pertanyaan kedua, to be a leader is to be vulnerable kan. Bahwa ada tadi yang malam pertama Pastor Jimmy udah bilang tentang COVID itu V-nya vulnerability ya. Tadi juga sempat dibahas. Nah seringkali ketika kita as a leader kita mempercayai seseorang, kita disciple mereka, being vulnerable, dia tahu kelemahan kita, tiba-tiba jeder mengecewakan misalkan. Is it worth it Pastor to do it all over again if you have to do it? Thank you. Ya, thank you. Saya kira untuk mengatur makro maupun mikro life, bagi saya orang yang paling percaya dengan teamwork. So I don't have to do it myself itu ya. Jadi saya belajar sejak tahun 1994 memimpin organisasi ini. 94 saya mulai set up apostolic team itu ya. Tahun 94 di IFJF globally. So saya orang yang sangat percaya dengan tim, saya orang yang percaya dengan delegation itu ya. Sehingga kita bisa share leadership bersama-sama. Karena COVID ini mengajak kita untuk share leadership. Enggak lagi cuma satu orang gembala sidang membuat final decision. That's not in my life, that's not in my case itu ya. Jadi share leadership ini sangat penting sekali.
supaya Anda tidak melakukannya semua sendiri. Jadi cobalah untuk mempercayakan bersama-sama di dalam kehidupan kita, dalam perjalanan kita, itu ya. So team is very important. Tim bukan sesuatu tenaga yang menolong mengerjakan kebutuhan kita, tapi bagaimana kita bisa share value kita bersama-sama, sehingga kita bisa menghidupi value itu bersama-sama. Jadi untuk di pelayanan saya ada tim yang sangat baik sekali, sangat solid. Baik locally, baik globally. Di global saya ada 15 orang yang dalam apostolic. Bahkan 6 tahun terakhir sebenarnya banyak sekali sekarang sebagai ketua sinode kami Pastor Sam Hartanto di Bandung yang doing very well. Beliau udah cukup lama dan bersama tim yang younger generation. Lalu di Jakarta saat ini begitu banyak juga ada kurang lebih 4 atau 5 eksekutif tim yang run Jakarta dan juga 25-30 pastoral team itu ya bersama dengan volunteer yang lain sebagainya. Jadi percayalah kepada tim itu ya. Dalam arti mempercayakan itu berarti budget juga ada pada mereka. Mereka share the budget, jadi enggak semuanya tanya saya, itu enggak pernah terjadi since day one itu ya. Everybody make a budget, semua tahu duit gereja segini, you share it. Saya cuma diberi kepercayaan hanya 2% untuk semua yang masuk di gereja untuk saya lakukan pekerjaan Tuhan. Tetap saya tanggung jawab kan, tapi enggak usah rapat dan sebagainya as a senior pastors. The rest of them semuanya ada dalam budget, semua tanda tangan, semua mengerjakan itu ya. Jadi tim, keuangan saya tidak pernah tanda tangan cek, semua ada dalam tim. Jadi tidak satu orang pun bisa mengatakan PJO curang dalam duit, memanipulasi semuanya. Setiap tahun dalam gereja kami diaudit dan setiap 2 tahun auditornya ganti. So I believe in transparency, openness dan teamwork dalam setiap kehidupan kita. Saya belajar 3 tahun yang Yesus lakukan adalah building up his team. Ya, yang kedua tadi tentang vulnerability ya kalau nggak salah ya. Memang worth it atau enggak tergantung ya, tergantung. Tapi bagi saya itu worth it, itu ya, worth it. Saya belajar vulnerability dari Kristus sendiri. Dia mengatakan kalau bisa cawan ini lepas daripadaku. Itu the point of desperation daripada Christ himself. Ya kan, dia bukan super semuanya, sangat vulnerable, dan bagi saya worth it atau enggak karena bagi saya sih worth it karena vulnerability adalah story of life yang bisa menceritakan kebesaran Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi Anda tidak cerita tentang sukses melulu kan dalam hidup ini. Kita mengalami failure demi failure. Cuman bedanya kalau gagal Anda tidak diundang di seminar demi seminar, itu aja kan. Yang diundang kan yang udah sukses itu. Kalau gagal mana mau saya ceritakan kegagalan saya malam hari ini, bagaimana setelah pandemik ini gereja saya berantakan, gak ada yang panggil begitu. But vulnerability merupakan story-nya daripada Allah. Karena everyone have a story dan Tuhan mau dan saya anjurkan let your story become God's story. I think it's worth it. Kalau semua pastor saya tahu bahwa Jimmy Untoro marriage-nya juga pernah shaky, saya tulis dalam buku, itu 5 tahun pertama. 5 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu juga hampir kandas. Waktu saya mengalami empty nesting. Itu apostolik saya tahu. Itu pastoral lokal saya tahu. Mentor saya, Edmund Chen, saya ceritakan, help me gimana sih ini? Should I leave this? Itu ya. Karena saya tidak tahu itu. Bagaimana handle ini. Itu pada waktu 8 tahun yang lalu lah anak saya sekolah di Washington, saya cuma berdua. Istri saya di rumah sendiri, maksud saya bagus supaya dia jauh terlibat macam-macam, tapi dalam bisnis saya mengalami assignment yang di luar kemampuan saya, so big. Saya pernah jam 11 malam di Sudirman, saya di parking lot, saya nggak bisa berdiri, I was broken, saya pikir matilah gua itu ya. Because of dream church yang saya percayai,
rasanya hampir shatter, hampir berantakan itu ya. Cuman ada satu my director katakan, PJO let's get up. Saya nggak bisa lupakan jam 11 malam saya dari Karawaci drive ke Sudirman ketemu salah satu konglomerat yang sudah sign kontrak mengatakan I don't want to join your business again. Itu bagi saya udah dunia saya habis sekali. Saya hampir collapse. Literally saya nggak bisa berdiri. 11 o'clock at night. Saya barusan pulang dari Sudirman jam 10 ke Karawaci, jam 11 dapat telepon harus balik lagi. Karena this konglomerat kalau kerja jam 11 sampai jam 5 pagi teman-teman. It's just there gitu ya. It's a big project for me. But di situ saya belajar what the friendship is all about. Di situ saya belajar siapa sih sahabat saya itu sesungguhnya. Sahabat hanya tahu pada waktu kita mengalami the tunnels of darkness. Dan dia tahu mengatakan I see the light. Yuk let's walk together. Marriage saya hampir collapse. Ya jemaat saya juga tahu dalam khotbah, tapi bukan karena saya mau cerai, enggak begitu itu ya. Tapi it was so dark. Anak saya juga tahu, Stacy help papa. But sekarang lihat anak saya kata, "Pak, I learn what love is about between your relationship you and mom." Anda bisa lihat di Instagram anak saya Stacy Untoro the way she write di Instagram dia itu ya. Dan teman-teman saya, pastor saya yang saya ceritakan tadi tahu kehidupan saya. Dia tahu duit saya sampai saat ini berapa banyak itu ya. Jadi accountability sangat penting, tapi kalau Anda tidak punya accountability, vulnerability, it can be chaotic for your life. Anda akan nggak tahu how to take off your mask itu. Tapi accountability adalah proses untuk Anda mengalami vulnerability with the light in the end of your tunnels. So for me is worth it. Tapi bukan berarti setiap minggu kita ngomong dosa kita, bukan begitu kan ya. So we have to learn ini semuanya sih. Pasti kita semuanya dapat banyak pelajaran yang sangat luar biasa dan very practical. Waktu kita berdoa buat IPLS 3 ini dan tentunya kayak Pak Teni sampaikan yang pertama, hari pertama bikin apa enggak, tapi puji Tuhan terjadilah dan nama Pastor Jimmy lah yang muncul dan kita banyak belajar, so much thing that we can learn ya. Pastor Jimmy bukan punya FGF tapi buat kita semuanya, dahsyat, tepuk tangan saudara sekalian. So untuk saya pribadi, Pastor Jimmy itu adalah bapak bagi gereja Indonesia di Amerika, buat saya. I don't know buat saudara sekalian. Pastor Denny Runtuh ini adalah my brother gitu ya, sejak kecil kita, karena dia dulu di Tanjung Priok sama-sama dengan saya, growing together, jadi kita tahulah dia pergi ke Amerika, belajar dan lain sebagainya. So, pertanyaan saya, ya buat saya founder ya buat gereja Indonesia di Amerika. Nah, apa sih dreamingnya Pastor Jimmy waktu itu? What your dream and what your vision? Ya, tadi kita udah dengar Tuhan suruh seperti the book of Acts gitu ya, go there, go San Francisco, New York dan any other states ya. But kita mau dengar pertama kali what your dream and what your vision untuk Indonesian Church di Amerika. Yang kedua, setelah mungkin 30-40 tahun, saya nggak tahu di LA berapa tahun gereja Indonesia, yang setelah Pastor Jimmy lihat sekarang, what is your future thing about Indonesian Church in America? Should we go forward? Ya, kita udah belajar tadi sih memang ini gerejanya Tuhan ya, nggak usah pikir banyak-banyak ya kalau ini adalah gerejanya Tuhan. Tapi kira-kira dalam hatinya Pastor Jimmy ngelihat what is your thing about the future of Indonesian Church in USA? Thank you Pastor Jimmy. Oh ini pertanyaannya berat nih Pak Ferry ya. Saya kira
Wah, jawabnya agak susah ini ya. Saya kira dreamnya saya sih nggak terlalu muluk-muluk. Saya kira ya kita mulai kembali kepada kebenaran firman Tuhan aja. Mimpinya Allah kepada gerejanya, karena yang punya gereja adalah Tuhan itu ya, Yesus Kristus sendiri. Jadi saya juga sebenarnya ke sini ingin belajar gitu ya, karena memang selama ini kan saya sibuk di IFGF, tapi the last 5 years ini saya banyak sekali bergaul di Indonesia. Sekarang kita bersama-sama NN40, Now and Next Movement 40 Years. Di situ ada Pastor Jose mewakili Pastor Jeffrey Rahmat yang sekarang bicara bersama-sama. Lalu GMS, Pak Yusuf Sutanto, ada Pak Edi Leo dari Abalov, dari Pak Petrus Nawawi di GKPB, ada 10 sinode yang sekarang mungkin sudah jadi 50 sinode yang 5 tahun ini kita berdoa, kita berfellowship tanpa agenda, ingin melihat apa yang Tuhan ingin kerjakan the next 40 years. 40 tahun lagi itu apa yang ada di hati Tuhan. Ya, terakhir kita melakukan doa bagi Indonesia lewat Zoom 17 Agustus. Luar biasa sekali, dan saya melihat ada satu spirit yang berbeda yang maksudnya yang Tuhan hembuskan yang baru ini untuk kita melihat the unity of the body of Christ itu ya. Dan untuk melihat kedewasaan para gembala di Indonesia, bahkan dimanapun Anda berada, nggak cuma Indonesia di Amerika, tapi seluruh Indonesia, seluruh dunia inilah itu ya. Jadi untuk kita tidak memikirkan brand kita lebih baik daripada yang lain. Dan IPLS ini, IPC ini menjadi satu cahaya yang luar biasa itu ya di dalam kehidupan kita semuanya. Of course, dreamnya yaitu bagaimana tetap kita menjadi terang, menjadi the hope of the world, untuk kita bisa practically do something for the country that you live in. Kita nggak lagi, kalau di Amerika ini nggak lagi berpikir aku orang Indonesia, terus how can I bring impact to my community, to city. Itu ya, karena second generasi ini penting sekali, second generasi Anda, anak-anak Anda, bagaimana untuk melihat ini. Gereja Indonesia apakah the next 10 years ini bagaimana, karena the next generation yang dari Indonesia ke Amerika nggak lagi cari gereja Indonesia, it's just it's everywhere, macam-macam itu ya. The culture, the language sudah menjadi pendek sekali, udah mirip itu. So what is the dream itu ya, saya nggak tahu ada berapa ratus gereja, kita sedang mencoba lewat sinode kami. Kita mempunyai pilot project di Bali antara Gereja Sidang Jemaat Allah sama IFGF in partnership. Baik secara fisik, keuangan, dan leadership. Pendeta Don Butera itu adalah pendeta Amerika punya beban Indonesia dari Sinode Gereja Sidang Jemaat Allah di Bali, ICC. Kalau Anda klik itu ICC/IFGF Bali, IFGF kami. Dan kita udah 4 tahun ini bekerja sama dengan baik, programnya apa yang baik di ICC kita pakai, apa yang baik di IFGF kita di merge bersama-sama, leadership merge bersama-sama. Bahkan sekarang Pastor Don Botera menjadi salah satu apostolic team kita untuk church planting di Indonesia Timur. Saya nggak tahu bentuknya gimana, church plantingnya pakai sinode GSCA atau IFGF. Bagi saya nggak jadi masalah. Silahkan saja kalau GSCA mau, silahkan kalau IFGF mau, silahkan. Dan ini udah 4 tahun teman-teman. Kalau Anda ngelihat ke Bali, ICC/IFGF, saya kira belum ada gereja manapun juga yang 2 bannernya menjadi 1. Nah, kalau di Amerika bisa begitu, merger begitu, itu dahsyat. Cuman kan kata Pak Gilbert tadi, kadang-kadang kita punya egonya sendiri kan, nggak gampang ngomong begitu. Tapi we try itu ya. Satu. Yang kedua, kita juga partnership dengan sinode demi sinode. Kita bermitra dengan 5 atau 6 sinode yang ada di Indonesia Timur, khususnya untuk kita embrace sebagai family kita, untuk kita bisa sharing life, at least resources kita menjadi bagian daripada mereka. Jadi itu yang kami lakukan. Saya kira dreamnya ya, yuk kita sama-sama mengerjakan apa yang Tuhan mau kerjakan di
Amerika ini. Lewat IPLS ini summit itu, kalau summit kan selalu harus ada deklarasi, what is the end, what is the next journey yang kita bisa measure bersama-sama. Sehingga ini enggak menjadi sekedar conference, new ideas, lalu pulang tetap sama, lalu ngumpul setahun lagi. What is the declarations, what is the good thing. Anda bisa klik websitenya NN40 Now and Next Movement, itu kami punya deklarasi itu. Sehingga kita ngelihat what is the next 40 years ini yang Tuhan mau kerjakan. Hopefully that's the same dream yang saya ingin bagikan kepada Anda-Anda yang ada di Amerika itu. Thank you, God bless you. Terima kasih Pastor Jimmy. Oke, karena waktu mungkin hanya satu lagi pertanyaan yang kami dapat dari online. Dan mohon maaf kami ambil satu pertanyaan yang relevan dengan topik malam hari ini sehingga kami tidak dapat menjawab semua pertanyaannya ya. Pertanyaan berikut terakhir, apakah digital ministry sangat berperan penting dan mutlak untuk gereja-gereja mulai saat ini, bahkan sampai setelah pandemik berakhir? Terima kasih. Yep, saya sedang menulis buku berjudul Smart Church. 15 tahun yang lalu saya menulis buku Dream Church. Seri kedua adalah Smart Church. Saya belum bisa bagikan di sini karena waktunya kemungkinan tidak mungkin itu ya. Jadi digital ministry is nggak cuma penting atau enggak, it must itu ya. Karena yang dibicarakan sebenarnya bukan online atau onsite, itu oke saja lah. Tapi bagi saya pribadi database ini penting sekali. Jadi Tuhan kasih saya ide tentang Smart Church lewat simple ini, waktu saya devotional kan semua lihat ini, Tuhan katakan this is I want you to the next journey. Itu 6 tahun yang lalu lah ya, sebelum pandemik ini, that word Smart Church is come into my mind itu ya. Now I do a lot of research, saya menulis jurnal internasional, kemarin baru presentasi a month ago tentang Smart Church in the new era itu ya, nggak tahu diterima atau tidak. So secara akademik saya ngetes di dunia akademik ini bisa diterima enggak gitu. Sama yang saya lakukan waktu Dream Church 15 atau 17 tahun yang lalu. Jadi digital itu enggak bisa dihindari. Digital bukan masalah online, tapi saya lebih menjurus tentang data itu. Karena data adalah the new currency of the next decade. Data. Petrus bertobat 3.000 orang. Ditulis kok itu data. Miracle of 5 roti 2 ikan, sisa 12 bakul, itu data. 120 terima Roh Kudus itu data. Jadi gembala harus menguasai data. Bukan berapa banyak orang datang, ada prosesnya. Ada prosesnya. Kalau Anda saya sering beli tentang perlengkapan sepeda, semua iklan-iklan yang masuk di handphone saya tentang itu aja. IA sudah menangkap, intellectual artificial udah bisa melihat ini semuanya. Saya cerita selama 2 tahun ini dengan tim saya tentang Smart Church ini ya. Nanti tunggu tanggal mainnya next year kalau Tuhan izinin ke sini saya bisa share, sudah ada bukunya insya Allah itu ya, Smart Church itu. Bagaimana lihat data, karena everybody using smartphone ini melebihi daripada population of the world. Smartphone Anda itu melebihi daripada penduduk dunia ini. Everybody depend ini. Kalau seandainya COVID ada di Zoom, ada di semuanya, apa yang terjadi? Data harus kita miliki. Entah Anda lakukan apapun juga, data harus ada. Jadi saya strong believer of digital in the next end time ini yang tidak bisa kita hindari di dalam pelayanan. Entah Anda dimanapun Anda berada, di pelosok manapun berada, BTS sudah dinikmati di pelosok di Papua sampai di mana-mana. Whether you believe it or not, itu ya, is happening. So I believe it. Thank you.